Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dinda. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur sehingga kita dapat bertemu pada siang hari ini dalam rangka perkuliahan pemerintahan desa yang diberikan tugas oleh lembaga kepada Bapak untuk menyampaikan kepada peraja sekalian. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan ini, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri sebagaimana layaknya sehingga kalian mengenal Bapak dan Bapak juga mengenal kalian dengan baik. Nama Bapak adalah Haromin, alamat komplek perumahan PDN, nomor HP 0813 21 48 6251. Kemudian sebelum kita lanjutkan materi, kita sampaikan terlebih dahulu, Bapak sampaikan kepada kalian bahwa mata kuliah pemerintahan desa adalah yang dibangun kepada Bapak, Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Sebelum kita lanjutkan kontrak belajar, terlebih dahulu Bapak sampaikan sistem pembelajaran nanti. Sistem pembelajaran itu yang telah ditetapkan ada rencana pembelajaran semester RPS. RPS itu adalah bagaimana nanti materi-materi apa aja yang disampaikan kepada kalian. Yang pertama itu adalah nanti pengertian dan kedudukan. Kita bicara pengertian desa itu apa nanti, kemudian pengertian kelurahan, kemudian kedudukan desa, kewenangan desa, dan kelembagaannya. Nah, itu juga nanti akan kita bahas. Kemudian nanti administrasi desa. Dalam perkuliahan ini nanti juga akan ditempuh dalam satu semester ini sebanyak 14 kali pertemuan. Dari 14 kali pertemuan itu nanti ada pertemuan ke-7 yaitu UTS. Kemudian terakhir UAS. Nah, dalam menjalankan tugas ini, sistem metode yang digunakan adalah nanti juga ada diskusi kelas, kemudian ada pertanyaan, ada tanggapan dari peraja semuanya terkait dengan pemerintahan desa. Nah, sistemnya kehadiran juga penting, kemudian hasil ujian tengah semester, kemudian UAS, ditambah lagi nanti ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas kelompok ini akan dibagi nanti oleh ketua kelas berapa kelompok semuanya. Kemudian tugas kelompok itu akan dipresentasikan di kelas. Mungkin itu terkait dengan kontrak belajar selama 14 kali pertemuan. Itu yang terkait dengan kontrak belajar kita selama 1 semester ke depan. Kemudian yang selanjutnya, materi kita hari ini adalah pemerintahan desa ya. Kemudian nanti pokok bahasannya, pokok bahasan yang akan dibahas itu nanti adalah pertama itu pengertian, kemudian jenis administrasi desa, kemudian bentuk administrasi desa, bentuk administrasi umum, kemudian bentuk administrasi penduduk, kemudian bentuk
administrasi keuangan, bentuk administrasi pembangunan, dan bentuk administrasi lainnya. Itulah nanti pokok bahasan yang akan kita bahas nanti dalam pertemuan berikutnya, juga nanti akan diuraikan satu persatu. Kemudian kita lanjutkan, apa sih pemerintahan desa itu, dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan khusus untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Jadi dengan keluarnya Undang-Undang 32 tadi, tahun 2004, semua kelembagaan yang ada di desa itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 tersebut tentang pemerintahan daerah. Semuanya sudah diatur di sana ya. Kemudian yang selanjutnya, dasar hukum, Undang-Undang Nomor Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ini khusus pemerintah memberikan melahirkan undang-undang ini untuk kepentingan masyarakat desa. Begitu penting desa itu. Kemudian yang selanjutnya, Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Ini adalah peraturan Menteri Dalam Negeri tentang administrasi pemerintahan desa. Dalam peraturan ini semua administrasi itu juknisnya ada di Permendagri ini, sehingga setiap desa, desa yang ada di seluruh Indonesia ini formatnya sama untuk membuat surat, untuk administrasi pendudukan dan sebagainya, itu sama dengan Permendagri 47 tahun 2016. Kemudian berkaitan dengan pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa. Nah, itu nanti kamu harus bisa membedakan apa arti dari pemerintahan desa, kemudian apa itu yang disebut dengan pemerintahan. Itu harus bisa, nanti seorang peraja itu harus bisa menjelaskan, harus bisa menjelaskan kepada secara umum apa itu yang disebut dengan pemerintahan, kemudian apa yang disebut dengan pemerintahan desa. Kemudian yang selanjutnya, kewenangan kepala desa adalah untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Dalam menyelenggarakan administrasi desa, kepala desa dibantu oleh aparatur pelaksana. Nah, jadi kepala desa ketika melaksanakan tugasnya itu dibantu oleh yang namanya sekdes, sekretaris desa, kemudian lagi ada beberapa kasih yang di desa tersebut untuk misalnya kasih pemerintahan, kasih pembangunan, kasih umum dan sebagainya. Itu diatur oleh oleh pemerintah desa. Itu demi apa? Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Kemudian kita lanjutkan, penyelenggaraan administrasi desa dilakukan dalam rangka. Pertama itu penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian pelaksanaan pembangunan desa, kemudian pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau penyelenggaraan pemerintah jelas, itu semuanya dari desa itu dicatat, itu bagaimana melaksanakan pemerintahan, mulai dari
kelahiran, misalnya ada warga yang melahirkan itu dicatat, nah itu namanya administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ada lagi pelaksanaan pembangunan, itu diatur oleh desa, bagaimana pelaksanaan pembangunannya di desanya, bagaimana infrastrukturnya itu adalah bagi kasih pembangunan, kepala seksi pembangunan. Kemudian ada lagi pembinaan kemasyarakatan. Ini pembinaan bisa dilakukan oleh Kamtibmas dan sebagainya. Kemudian pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat di desa tersebut bisa diberdayakan oleh pemerintah desa. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanggapi terkait dengan pemerintahan desa? Sebelum kita lanjutkan. Cukup, Pak. Cukup, ada yang menanggapi? Cukup, Pak. Yang lain? Oh iya. Kemudian administrasi pemerintahan desa. Nah, juga apa sih administrasi pemerintahan desa? Berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses, kegiatan, pencatatan, dan informasi mengenai pemerintah desa pada buku register desa. Itu semuanya dicatat di situ. Apa informasi yang ada di informasi yang ada ada di desa itu dicatat dengan baik, dimasukkan di dalam buku register. Informasi itu informasi yang terkait entah itu kenakalan remaja dan sebagainya, itu harus didata dengan baik. Kalau pencatatan data itu data bisa data penduduk itu ada yang kelahiran, ada yang meninggal, itu didata dengan baik. Informasinya dari mana? Data itu dapat mulai dari RT, kemudian dari RW, mungkin kepala dusun bisa langsung dilaporkan kepada pemerintahan desa. Itu siklus administrasi yang ada di pemerintahan desa. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dilakukan melalui satu tertib pencatatan data dan informasi dalam buku register desa. Perlu pencatatan data dan informasi tadi juga telah disampaikan di depan. Bagaimana entah ada warga yang meninggal, ada yang melahirkan dan sebagainya, ada yang pindah, itu semuanya dicatat dalam buku register desa. Kemudian pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan. Itu pengembangan buku, penyelenggaraan pelaporan. Setiap kejadian atau itu harus dilaporkan kepada alurnya sudah jelas dari desa, kecamatan bisa langsung ke tingkat yang lebih tinggi, itu kantor bupati, kemudian ataupun wali kota. Itu untuk buku register tadi. Kemudian yang selanjutnya, mengapa administrasi harus tertib? Nah, karena pertama itu pusat data, pusat informasi, pusat pelayanan. Nah, ini harus betul-betul kita jaga pusat datanya, pusat informasinya tadi, dan pelayanan. Informasi itu harus jelas. Kemudian pelayanannya bagaimana yang diberikan kepada masyarakat. Nah, itu dengan administrasi pemerintahan desa yang kita pelajari nanti ke depan seperti apa ya, itu pusat data, kemudian pusat informasi, pusat pelayanan. Nah, kemudian kita lanjutkan sebentar lagi. Maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya ini adalah untuk menata kembali pelaksanaan administrasi desa sehingga dapat bekerja lebih baik dalam menyelenggarakan administrasi desa yang semakin luas dan efektif sejalan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah sebagai pedoman bagi aparat pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pencatatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin Pak, izin bertanya. Tapi atau kalau enggak Izin apa Pak, izin perbedaan? bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin Pak, izin bertanya, untuk perbedaan antara kelurahan dan desa itu sendiri apa ya Pak? Perbedaan kelurahan Dengan desa Pak, izin Pak. Oh, perbedaan kelurahan dan desa. Oh iya. Dengan Tiara ya. Siapa? Kalau desa itu dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat dalam pilkades. Dalam pemilihan kepala desa itu saat ini memang setiap desa itu waktunya sekarang itu berapa periode, 2 periode, 5 tahun berarti 10 tahun masa kedudukan kepala desa. Kepala desa itu adalah pemimpin di desa tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Sedangkan kelurahan itu adalah pemimpin yang ada di kelurahan, ditunjuk secara otomatis oleh bupati atau wali kota. Nah, itu namanya, itu perbedaannya. Kalau desa tadi pemilihannya secara langsung oleh masyarakat, kita kenal dengan pilkades, sedang lurah itu tidak ditunjuk secara otomatis oleh bupati ataupun wali kota, karena dia adalah kalau lurah itu syaratnya harus PNS, makanya ditunjuk oleh bupati ataupun wali kota. Begitu Tiara. Ya, terima kasih Pak. Iya. Terus yang lain? Izin Pak, izin menambahkan untuk menjawab pertanyaan Tiara Pak. Ya silakan, Fatur. Fatur apa siapa ini? Fatur Pak. Fatur? Izin Pak, untuk di kelurahan sendiri, itu lurah dan stafnya kebanyakan berstatus pegawai negeri sipil Pak, atau yang di sini digaji oleh APBD kabupaten atau kota Pak. Lain halnya dengan desa, kepala desa dan stafnya tidak memiliki status sebagai pegawai negeri sipil Pak. Mereka biasanya bekerja menggunakan dana swadaya Pak, izin Pak. Oh iya, ya bagus Fatur penambahan penjelasannya. Dan memang kalau kasih yang ada di kelurahan itu memang digaji oleh pemerintah yaitu APBD. Kemudian sedangkan di desa itu ada juga insentifnya, cuman entah itu diberikan 3 bulan sekali untuk kasih-kasihnya. Terima kasih Fatur atas penjelasannya. Izin Pak, siapa? Mungkin demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan lagi dengan materi yang yang tentang, karena desa ini masih banyak, masih luas, nanti ada undang-undangnya dan sebagainya. Nanti kewenangan desa dan kelembagaan pemerintahan desa itu nanti akan kita bicarakan dalam pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian nanti ketika sudah berada bekerja di lapangan. Nanti pertemuan berikutnya nanti lebih aktif lagi antara Bapak dengan kalian, bisa berikan masukan yang positif bagi proses pembelajaran. Kenapa? Karena kalian di sini dididik untuk
betul-betul menimba ilmu itu dengan baik. Sehingga apalagi ini dengan terkait dengan pemerintahan desa. Desa itu adalah pemerintahan yang paling bawah. Mungkin kalian setelah tamat tidak mungkin ke desa, tapi ke kelurahan itu mungkin kalian ke sana. Kalau ke desa kalian enggak, karena desa dipilih. Kecuali nanti sekdes. Sekdes di desa itu dia pegawai negeri sipil. Nah, itu bisa. Cuman apa namanya? Kalian harus belajar dengan baik apa yang nanti ketika sudah berada di desa, apa yang disampaikan materi terkait dengan pemerintahan desa itu sendiri, kalian bisa paham sehingga nanti ketika berada di lapangan sudah tidak asing lagi, misalnya tugas kasih pemerintahan itu apa sih, kasih pembangunan itu apa sih gitu, kemudian kasih kemasyarakatan itu apa. Sehingga nanti ketika sudah dijelaskan secara secara detail nantinya kalian bisa diaplikasikan ketika kalian nanti setelah tamat dari PPDN. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam dalam menimba ilmu di lembaga ini. Demikian atas perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.